Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jemaah hadirin Majlis Al-I'tiraf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang pertama setelah kita istirahat karena bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memperpanjang umur kita sehingga di malam ini kita melanjutkan rutinitas kita sebelum Ramadan, yaitu kajian kitab Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang setiap malam Kamis di Majlis Al-I'tiraf ini kita baca. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita lebih istiqomah lagi, diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingganya waktu antara maghrib dan isya khusus malam Kamis kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah dan salamnya kita haturkan ke hari baru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu menghimbau kepada kita agar kita selalu merutini majlis yang seperti ini. Kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka berkumpullah sama mereka. Sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang maksud taman-taman surga?" Maka Rasulullah menjawab, "Halaqatul dzikr." Halaqah, tempat yang mana di situ berzikir. Sebagian riwayat Rasulullah menyebutkan halaqatul ilm, tempat yang mana di situ dibahas kajian ilmu. Dan alhamdulillah di Majlis I'tiraf ini dua-duanya kita dapat. Kita dapat berzikir sama Allah lewat rangkaian Raqibul Hadad. Yang kedua, kita juga mengkaji ilmu-ilmu agama. Nah, mudah-mudahan kita ini beradanya kita di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadikan sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terusan daripada kajian kita sebelum bulan Ramadan, kita berada di pembahasan haji dan umrah. Haji dan umrah. Biasanya ini kalau pembahasan haji umrah kurang berminat karena kita tidak mau berhaji berumrah masih. Tapi apa boleh buat, ini kitab jadi dibaca harus. Ya, walaupun bab kita tidak begitu minati, jadi nanti tetap kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji. Rukunnya umrah itu persis sama dengan rukunnya haji. Ilal wuqufa falaysa minha. Kecuali wukuf di Arafah bukan termasuk rukunnya umrah. Jadi rukun haji, rukun umrah itu sama. Apa saja? Kalau rukun haji kan ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat wukuf. Yang kelima gunting rambut, halak. Itu rukun haji. Rukun umrah sama juga itu, kecuali wukuf, tidak ada wukufnya. Maka orang melakukan umrah itu 1 jam mungkin selesai, bisa 2 jam bisa selesai. Jadi dalam setiap hari bisa melakukan 10 umrah, bisa tergantung kesehatannya, kekuatannya. Kenapa? Karena cuma berihram. Setelah berihram pergi ke Mekah, tawaf 7 kali,
Setelah tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, setelah itu gunting rambut. Selesai 1 kali. Mungkin itu ditempuh 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Nah, ada masih sehat lagi, mau pergi lagi lakukan umroh, bisa. Nah, itu. Biasanya itu kalau travel itu biasanya yang dibimbing langsung itu 3 hari, 3 kali, ada sampai 5 kali. Setelah itu masih ada waktu sendiri sudah tahu kan? Saya wajib ditawaf bagi tawaf sitrul aurati, menutup aurat. Kalau bertawaf ini wajib menutup aurat. Kita tahu aurat laki-laki, aurat perempuan itu sama dengan di dalam sholat. Jadi tawaf dengan sholat itu sama persis, kecuali bolehnya kalau tawaf ini boleh berbicara. Sholat tidak boleh berbicara kan, batal. Tetapi kalau tawaf boleh. Itu beda. Yang kedua, harus menutup aurat. Yang kedua, harus suci. Minal hadatsani, di luar hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Baik itu ketika dia batal, ya ambil lagi, sempurnakan lagi. 1 kali putarannya batal wudhu kita. Ya ambil wudhu lagi, berarti tinggal 6. Terus begitu. Ini bedanya dengan sholat. Kalau sholat kita Allahu Akbar sholat zuhur sampai 1 rakaat batal, ambil wudhu dimulai dari awal lagi. Tetapi kalau tawaf tidak, tawaf 7 kali, baru 1 kali kita batal, maka ambil wudhu teruskan tinggal kedua kali, 3 kali, 4, 5, 6, 7 sampai 7. Harus suci dari 2 hadas ya. Wa minan najasati, dan juga suci dari najis. Jadi sama juga. Pas umpamanya berapa tawafan kita kena najis ya, maka harus keluar dari mataf, dari tempat tawaf, bersuci dulu, baru itu dilanjut. Begitu. Wa yakuna sab'a tawafatin, hendaknya bertawaf 7 kali. Tawafnya 7 kali. Fil masjid, di dalam masjid. Tidak boleh di luar, kan begini. Nah, ini tawaf kan Ka'bah. Di sekitar ini mataf namanya, tempat tawaf. Ini kan dikelilingi masjid. Ya kan? Kalau masjid kita kan begini, tapi kalau Masjidil Haram dia melingkar. Ya kan? Jadi hendaknya ini harus tawaf ini di dalam masjid. Anggap ini batas luar masjid. Tidak boleh kita tawaf karena banyak orang yang mau tawaf di luar masjid. Nah, tidak boleh. Harus di dalam masjid. Afdalnya lebih dekat ke Ka'bah, lebih afdal. Tetapi biasanya kalau banyak orang tidak bisa begitu. Boleh di tangga 1 boleh, di tangga 2 boleh, tangga 3 terakhir boleh. Sebab selama itu masih di dalam masjid. Terus wal baitu an yasarihi, bertawaf itu Ka'bah harus di samping kiri. Ini Ka'bah ya. Jadi bertawaf boleh sini. Bukan dari sini ke sana. Bukan seperti putaran jam. Kiri. Berlawanan. Harus sebelah kiri itu harus apa? Maka dari itu kiri tidak selalu jelek, ya kan? Kiri tidak selalu jelek. Contohnya Ka'bah, tawaf ditaruh di sebelah kiri. Itu juga hitam, tidak harus segitu jelek. Contohnya kalau punya Ka'bah itu di hitam. Wal baitu an yasari wa huwa kharijun anhu. Dia itu yang bertawaf harus keluar dari Ka'bah. Ka'bah kan segi 4, tidak boleh masuk ke dalam dalam Ka'bah itu, yaitu masuk ke dalam pintunya tawaf di dalam. Tidak boleh, harus di luarnya harus di dalam. Wa yajibu, dan wajib ayyakuna sa'yu sab'an. Sa'i itu hendaknya 7 juga. Ba'da tawafin, setelah tawaf. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Tidak, tawaf dulu baru bersa'i.
7 tawaf dimulai ayyabda abis sofa wa yaqtimu dan diakhiri bil marwah dengan ini. Jadi ada sofa, ada marwah. Mana sofa? Dari sini sofa. Jadi dari sini dulu. Nah, ini 1. Ini marwah kan? Nah, ini 2. Terus begitu. Jadi perginya 1, pulangnya 1 juga. Bukan pulang pergi dihitung 1. Ini sofa, ini marwah teman. Harus dimulai dari sofa, tapi ini sudah ada di marwah, bagaimana? Sudah jalan ke sini sudah, tapi ini tidak dihitung. Baru nyampe di sini, kembali ke sini, ini baru dihitung 1. Jadi hendaknya dimulai dari sofa dan diakhiri di marwah. Selanjutnya itu rukunnya umrah. Selanjutnya wajibatul haji, wajibnya haji. Kita tahu ya kemarin bedanya wajib dan rukun. Kalau rukun tidak boleh ditinggalkan. Kalau wajib boleh ditinggal, tetapi wajib bayar denda. Ada rukunnya haji yang 5 tadi itu, ada wajibnya haji. Apa wajibnya haji? 1 al-ihram minal miqat. Berihram minal miqat. Orang berihram itu hukumnya rukun, namanya rukun. Niat nawaitul. Kalau ihram ini sama dengan kalau sholat itu niat. Nawaitu sholli fardhu isya'i wa wafat. Itu namanya kan niat. Kalau haji niatnya itu namanya ihram. Lah, niat melakukan haji itu hendaknya dimulai dari miqat, itu namanya wajib. Jadi kalau ada orang haji seumpamanya langsung bilang nawaitul hajjah wa ahramtu billahi ta'ala, sah. Walaupun dia ucapkan bukan di miqatnya, bukan di tempatnya, tetapi wajib denda, bayar denda. Nah, maka itu wajibnya haji berihram itu hendaknya dari miqat. Di mana miqatnya orang haji dibagi 2. Kalau dia mukim di Mekah, baik afaki atau makki, baik orang pendatang ataupun orang Mekah asli, pokoknya dia sudah mukim di Mekah, maka tempat ihramnya di Mekah itu. Contohnya ya, orang Indonesia datang ke sana seumpamanya masih awal-awal kloter pertama. Biasanya kalau kloter pertama itu umroh dulu. Setelah umroh tahalul sudah di hotel dia sudah salat 5 waktu ke masjid. Nah, tiba-tiba mau ihram haji karena sudah mau dekat tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah sudah dekat, tanggal 6 semua mau ihram haji. Dan pakai pakaian ihram, setelah itu niat apa? Niat ihram haji. Di mana? Di situ itu sudah di tempatnya, di hotelnya itu sudah. Karena dia sudah orang Mekah, mukim di Mekah. Lain halnya kalau masih belum ada di Mekah. Contohnya ya, kloter terakhir seumpamanya ya, sudah mau mendekati tanggal 9 Zulhijjah. Maka dia hendaknya bermiqat itu, niat ihram itu kalau dia datang dari arah Madinah, maka itu ketika nyampe Bi'rul Ali namanya adalah Dzulhulaifah, dia berihram di situ. Kalau datang dari Syam, orang Syam atau orang Mesir atau orang Maghrib, maka ada tempat namanya Juhfah. Di Juhfah dia mereka itu berihram. Atau dia datang dari Yaman, maka dia ada tempat namanya Yalamlam, kampung Yalamnya, dia itu berihram di situ. Kalau dia dari Najd atau Hijaz atau Najd Yaman, maka itu di nama tempat Ad-Darghor. Kalau dia dari Masyrik, maka itu tempatnya di Dzatul Ihram. Jadi saudara alai Nabi sudah ditentukan begitu. Kalau tidak begitu, langsung seumpamanya ihram sembarangan bukan di tempatnya, maka itu sah, tetapi dia melanggar wajib, harus bayar dendanya. Yang kedua, wajibnya haji itu mabit di Muzdalifah. Apa mabit itu? Yaitu bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah itu adalah lapangan begitu. Jadi orang haji nanti ketika malam tanggal hari raya Idul Adha, malam tanggal 10, kan tanggal 9-nya ada di Padang Arafah kan. Setelah maghrib dia berbondong-bondong berjalan kaki atau pergi ke lapangan Muzdalifah. Di Muzdalifah dia duduk begitu.
nggak apa-apa. Tidak ada lapangan begitu di situ. Dia dulu diam di situ sampai lebih pertengahan malam. Ketika jam 12 lewat 30 menit baru dia sudah keluar dari itu. Itu namanya mabit. Biasanya di situ mencari kerikil-kerikil untuk dilemparkan nanti di Mina itu, di Musdalifah itu tempatnya. Jadi kalau orang tidak mau mabit di Musdalifah sah, tapi bayar beda. Sebab ini termasuk wajib. Juga wal mabitu lailayan tasyrik di Mina. Menginap malam-malam tasyrik. Apa malam-malam tasyrik? Malam tanggal 11, 12, 13 nginap di Mina. Warramyu dan melempar jumrah itu wa tawaful wada dan juga tawaf wada. Apa tawaf wada? Tawaf perpisahan. Jika sudah mau meninggalkan Mekah, maka itu wajib bertawaf wada. Tawaf wada perpisahan. Itu wajibnya. Yang ketiga setelah rukun wajib sunan. Wa sunanul haji. Di sini juga kan apa di antara sunan haji? Mandi, mau ihram mandi dulu. Setelah tawaf salat 2 rakaat. Itu namanya sunan haji. Wa amma sunan, adapun sunan fa kullu ma siwal arkan wal wajibat. Sunan itu yang selain rukun dan selain wajib. Siapa yang meninggalkan rukun maka tidak sah hajinya dan tidak halal dia. Tidak bisa tahallul dia. Rukun haji berapa zaman? Rukun haji kan 5. Siapa? Ihram. Setelah ihram, dia sombongnya tidak kerjakan ini, yang 4 ini, maka dia tetap haram, tidak boleh kegiatan yang diharamkan bagi orang muhrim itu. 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus begitu sampai dia melakukannya rukun-rukun haji. Wasalah 1 dan 3 mengalarkan dari rukun la tafutuhu, tidak terbatas waktunya, mada mahayya. Ada kan 5 rukun haji. Ihram, yang kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat wukuf, kelima ini gunting rambut. 3 tidak ada waktu khusus. Yang 3 ini selama dia hidup masih boleh tawaf, sa'i dan gunting rambut. Jadi ketika kita ihram, nawaitul hajj wa ihram billahi ta'ala, tidak mau tawaf, pokoknya wukuf tanggal 9. Tanggal 9 berarti 2 sudah dilakukan, ihram dan wukuf. Tinggal 3 ini. Sebulan lagi mau kerja tidak apa-apa. 2 bulan lagi mau nih, 3 bulan, sampai kapan, berapa tahun boleh. Tapi ya, bisakah dia bertahan dalam keadaan ihram yang begitu? Itu maksudnya. Selama masih hidup bisa. Dia tidak kerjakan, tidak ada batas tertentu. Wa man taraka syai'an minal wajibat, siapa yang meninggalkan sesuatu dari yang wajib, sahha haji, maka sah hajinya, tapi walazimahu damun alaih. Walazimahu damun, dan wajib membayar dam denda. Wa alaihi ismun, dan dia dapat dosa illam yudhar, jika tidak dimakzur, tidak ada muzur. Wa man taraka syai'an minas sunan, siapa yang meninggalkan sedikit pun dari sunnah, fala syai' alaih, maka dia tidak wajib apapun. Walakin tafutuhu fadilatu, akan tapi dia itu tidak mendapatkan fadilahnya haji. Selanjutnya wa yahrumu, dan haram sitru ra'sir rajul, menutup kepalanya orang laki-laki. Jadi kita kalau sudah ihram tidak boleh ditutup ini. Tidak ada kepala itu tidak boleh ditutup. Wa wajhul mar'ati, muka perempuan tidak. Jadi yang bercadar itu tidak bercadar lagi sudah. Wa wajhul mar'ati al-muhrimaini au ba'dihima, atau sebagiannya tidak boleh ditutup. Juga wa izalatu dhufi, memotong kuku tidak boleh. Wa sya'ri, dan rambut, maka itu makruh kita bersisir ya waktu ihram. Kenapa? Karena takut jatuh. Kalau jatuh itu maka kita bayar dam.
Wadah sya'rin, dan apa? Memberikan minyak kepada rambut kita, pakai body domba, pakai minyak rambut, tidak boleh. Walidiyati, dan jenggot diberi minyak, tidak boleh. Wa tatayyubi jamil badan, dan berharum-harum semua badan itu tidak boleh. Juga tidak boleh wa yahrum aqdun nikah, tidak boleh akad nikah, tidak boleh. Selesaikan dulu baru akad nikah. Bukan dalam keadaan ihram kita melaksanakan akad nikah. Wal jima'u, juga berjima tidak boleh suami istri. Wa muqaddamatuhu, dan permulaan jima, cium-ciuman suami istri tidak boleh. Wa itlafu kulli hayawanin, dan menghancurkan atau melukai setiap hewan berdiri, hewan darat, wasyir yang liar, makulin yang dimakan, itu tidak boleh. Wal mar'atu, adapun perempuan, karrojuli seperti orang laki-laki, fil muharramati, di dalam pelanggaran ihram, sama, kecuali masalah menutup aurat. Kalau laki-laki tidak boleh pakai yang berjahit, perempuan itu boleh. Itu saja bedanya. Yang kedua bedanya, perempuan wajib tutup kepala karena aurat, laki-laki tidak boleh. Itu bedanya dua. Selain itu sama hukumnya laki-laki dan perempuan. Ini akhir daripada pelajaran kitab Risatul Jamiah tentang fikih. Kan isinya kitab ini ada 3. Satu akidah, yang permulaan itu. Yang kedua itu adalah masalah masalah fikih, sudah selesai. Yang ketiga ini masalah akhlak. Ini sudah berakhir pelajaran masalah fikihnya. Kita akan masuk pada bab yang ketiga, yaitu masalah akhlak. Mungkin sebelum masuk ada yang ditanyakan dan diperjelas. Kalau melaksanakan itu namanya ifrad. Apa ifrad itu? Benar melakukan haji dulu baru umroh. Itu tuntunan yang dilakukan Nabi. Jadi kan ada 3 macam ini melakukan haji dan umroh. Ada namanya tamattu, ada ifrad, ada qiran. Kebanyakan kita ini adalah tamattu. Apa tamattu? Melakukan umroh dulu baru haji. Yang kedua namanya adalah ifrad. Apa ifrad? Melakukan haji dulu baru setelah itu umroh. Yang ketiga itu namanya qiran, bersamaan. Satu perbuatan tetapi dua-duanya dilakukan. Jadi ketika ihram niatnya nawaitul hajja wa umrah. Saya niat haji dan umrah wa ahramtu bihima, dan berihram dengan. Jadi ketika tawaf itu tawafnya haji, tawafnya umrah. Ketika sa'i itu sa'inya haji, sa'inya umrah. Begitu. Setelah selesai dua-duanya sudah. Nah, dua-duanya itu namanya qiran. Tapi yang banyak dilakukan jemaah kita ini adalah tamattu. Apa tamattu? Yaitu umrah dulu baru haji. Afdalnya yang afdal adalah haji dulu baru umrah. Itu yang dilakukan bagi orang yang ke Mekah. Jadi dia ke Mekah di bulan haji. Jadi saya ini bulan haji kan dari Syawal ini sekarang, ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji kan. Bagi orang yang pergi ke Mekah di bulan haji itu, maka afdalnya dia apa? Tunggu dulu, jangan berumrah kamu. Haji dulu baru berumrah itu. Adapun kalau dia pergi ke Mekah di luar bulan haji itu, memang tidak ada pilihan, hanya melakukan umrah. Seperti seumpamanya di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Dia tidak ada pilihan kecuali melakukan umrah, sebab waktu haji belum dapat. Jadi memang sekarang kan ada pertanyaan nih. Kamu kan belum haji, kenapa naik umrah? Maka itu yang lebih bagus kalau di zaman sekarang. Orang yang belum haji umrah dulu. Kenapa? Karena kalau naik haji sekarang ini harus tunggu berapa tahun lagi kan?
kita tidak tahu umur kita. Tapi kalau umroh semau kita bulan ini mau berangkat, boleh ada 2 bulan. Maka itu dua-duanya ini sama wajib. Maka yang mana yang bisa didahulukan atau bukan? Umroh sama kewajibannya dengan haji. Siapa yang yang bisa umroh, maka itu wajib, maka kerjakan duluan sudah, jangan tunggu yang haji. Sebab haji kita ini berapa? Sudah 15 tahun. Itu pun 15 tahun kita tidak tahu. Sedangkan umroh ada 1 bulan langsung berangkat, mungkin setengah bulan atau berangkat. Nah, kita mampu lakukan itu, harus kita kerjakan itu. Sehingga tinggal yang wajib itu kita adalah tinggal haji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil adab, pasal tentang akhlaknya. Minha, diantara akhlak ini, hifdzul qalbi, menjaga hati, wal jawarihi, dan anggota badan, minal ma'asi, dari maksiat. Menjaga hati dan anggota badan dari maksiat itu termasuk adab. Saya mulai dengan firman Allah, sabda Rasulullah, kata Rasulullah, inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap raja itu mempunyai hima. Apa hima itu? Tempat yang tidak boleh orang itu masuk. Saya, bapak, ibu, semua itu punya hima. Kalau mau namu ke rumah persilahkan, ada tempat tamu, tapi jangan masuk ke kamar khusus saya. Kenapa? Itu adalah hima saya. Itu adalah istri saya tidur di situ, putri saya tidur di situ, rahasia saya di sana. Itu adalah hima. Tentunya kalau ada nyerobot orang masuk situ, tuan rumah marah tidak? Marah. Iya kan? Marah. Setiap manusia mempunyai hima. Setiap manusia mempunyai. Atasan kita mempunyai hima, ada kantor khusus dia, keuangan. Tidak boleh orang masuk sembarang di situ. Itu hima. Lah kata Rasulullah, wahimallahi maharimuha, dan himanya Allah itu adalah perkara yang diharamkan. Himanya Allah adalah perkara yang diharamkan. Coba kita bayangkan kalau kita masuk kepada himanya orang 1 kali saja, kayaknya musuh seumur hidup. Jadi kan? Baru 1 kali. Lah kita berdosa sama Allah berapa kali sehari? Begitu. Ketika kita masuk himanya orang itu marahnya luar biasa. Nah, kita melanggar himanya Allah, begitu juga Allah. Itu himanya Allah, artinya Allah murka. Nah, kalau kita pikir-pikir sehari saja tidak bisa hitung kita. Itu bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau sudah umur kita 40 tahun? Berapa kali kita langgar hima Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah. Nah, kita berpikir, iya ya, orang kalau masuk ke kamar saya itu marah seumur hidup mungkin. Tidak ada. Nah, kita langgar himanya Allah tiap hari, tiap jam kan? Merasa aman-aman kita kan? Allah. Nah ini maksudnya. Maka itu wajib kita ini menjaga hati kita dari dan anggota tubuh kita dari maksiat. Tidak ada yang menjauhkan kita dari Allah kecuali maksiat. Tidak ada. Tidak ada yang menjauhkan kita ini dari Allah, dari Rasulullah, dari salafus saleh kecuali ketika kita melakukan maksiat. Terutama itu maksiat hati. Kenapa terutama maksiat hati? Sebab manusia mulianya ini adalah dengan hati, bukan dengan tubuh ini. Maka maksiatnya hati sebagaimana taatnya hati itu paling afdalnya taat dari taatnya badan, maksiatnya hati juga lebih parah dari maksiatnya badan. Apa taatnya hati? Yakin kepada Allah. Ini taatnya hati. Ini keyakinan ini tidak bisa ditukar dengan sholat, tidak bisa ditukar dengan puasa. Dia orang puasa sudah berapa tahun, orang sholat berapa tahun, kalau tidak ada yakin sama Allah, tidak ada gunanya. Nah, maka dari itu sebaliknya maksiatnya hati ini tidak bisa dibanding dengan maksiatnya badan. Bukan kita menyuruh harus
tidak apa-apa bermaksiat mata, ya, tidak. Tapi mengingat bagaimana mulianya hati ketika dia dibuat taat luar biasa, begitu juga ketika dibuat maksiat juga dosanya luar biasa. Itu dinamakan di sini wahibdul qalbi, menjaga hati minal ma'asi, dari maksiat, wajib. Hati dijaga dari maksiat itu wajib. Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Wa kada, begitu juga hifdzul a'dha'i sab'ati, menjaga anggota tubuh yang 7. Mata, ya, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, dan kemaluan itu wajib. Fardhu ain ala kulli muslimin, wajib ain pada setiap orang muslim. Famin ma'asil qalbi, katanya, di antara dari maksiatnya hati adalah asyakku fillah, ragu pada adanya Allah. Ini ada orang ragu pada adanya Allah. Ini apa? Termasuk maksiatnya hati ini. Dosa besar orang ragu di dalam di dalam adanya Allah. Termasuk ragu di dalam adanya Allah juga dia membenarkan bahwa ada agama selain agama Allah. Itu dosa besar orang yang begitu. Fulan umpamanya kita beragama Islam, si fulan non muslim. Dalam hati kita sama, kita rela bahwa ada agama selain agama Islam. Nah, berarti kita ini ragu kepada kebenaran agama Islam. Tidak boleh begitu. Itu dinamakan apa? Sekarang ini paham apa itu? Liberalisme. Liberal itu Liberal itu menganggap semua agama itu sama dan benar. Tidak boleh. Kita menganggap mereka salah, harus berani kita bilang salah. Bagaimana radikalisme? Nah, kalau radikalisme itu kan memahami agama keras. Radikalisme adalah memahami agama itu dengan keras. Seumpamanya biasanya semboyangnya jihad begitu. Kadang berjihad yang sudah benar, kita jihad sudah benar ya. Memang dia orang kafir, kita ini orang Islam. Memang benar, tapi tujuannya itu untuk bukan meninggikan agama. Demi apa di situ? Pasti kita menang. Nah, banyak harta kita dapatkan, sumbangan. Itu tidak jadi jihad fisabilillah kita. Ini padahal sudah jelas musuh kita ini di depan kafir 100%. Lah bagaimana nanti lagi orang-orang kelompok sekarang ini, musuh ini belum yakin 100%. Terus kita bilang jihad sama mereka. Bagaimana? Coba dulu di zaman Rasulullah ada orang lapor kan sama Rasulullah, fulan itu mati di peperangan. Kamu tidak tahu apa yang terlintas di dalam hatinya. Artinya mungkin bukan karena meninggikan agama Allah. Artinya apa? Orang itu tidak dinamakan jihad fisabilillah. Atau lagi ada suatu hadis ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang berperang karena keberaniannya, ada orang berperang karena egonya, ada orang berperang karena ini kan. Mana yang dimagakan fisabilillah? Kata Rasulullah, yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah itu fisabilillah. Maksudnya apa? Dari pelajaran peristiwa di zaman Rasulullah, orang yang sudah memang nyata-nyata memerangi orang kafir di depan ini, tapi niatnya saja salah, bukan fisabilillah. Lah bagaimana di kelompok sekarang kita ini, di Timur Tengah yang terjadi sekarang ini? Musuh ini bukan nyata-nyata kafir, bukan, masih banyak tafsiran. Kita dibilang jihad, salah itu. Nah, itu namanya radikal. Jadi
kita yang dimaksud radikal adalah memahami agama secara kasar, ya. Secara kasar. Semboyan yang banyak itu adalah berjihad. Bagaimana mereka? Apa kita itu tidak? Ya, kita mempunyai manhaj, mempunyai cara memahami suatu peristiwa juga. Jadi menurut saya pahami dari guru-guru kami, apa yang terjadi sekarang itu jihad itu bukan jihad itu. Kenapa? Karena yang musuhnya itu belum tentu 100% kafir. Dan kita tahu dulu di zaman Rasulullah sudah musuh di depan kita orang kafir. Ketika kita berjihad bukan untuk meninggalkan agama Allah, maka itu bukan jihad fisabilillah. Bagaimana yang terjadi di zaman sekarang ini? Musuh kita sama-sama sholat, syahadatnya sama-sama, mungkin cuma beda apa dan sebagainya, dibilang jihad. Salah kita ya. Nah, itu lebih baik ya kita tidak ikuti yang begitu. Saya bangun masul qalbi, ini asyakku billahi ta'ala, ragu tentang adanya Allah. Mudah-mudahan penyakit ini tidak akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya, yaitu kita setiap saat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan keyakinan bertambah tentang yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada umur panjang, malam Kamis kita insyaallah bertemu lagi. Akhirul kalam wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.